Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Firansyah. Saya berasal dari jurusan Informatika semester 5 kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan propagation. Untuk mulai perhitungannya, saya menyiapkan beberapa nilai-nilai data yang sudah saya masukkan untuk sebagai contoh ya. Saya menggunakan dataset XOR. Dan untuk nilai inputnya di sini ada dua nilai input, X1 dan X2. Dan sini ada targetnya atau Y. Nah, ini ada 0,16 dan 0,10. Nah, di sini saya masukkan untuk jumlah neuron tersembunyinya ada 3 dan output layernya 1. Nah, di sini ada hyperparameter, learning rate-nya 0,2 dan jumlah epoch-nya 2. Bisa dilanjut. Nah, di sini ada tabel bobot ya. Nah, untuk bobot dan bias saya menggunakan data random sehingga ini bisa dilanjutkan saja. Oke. Nah, ini ada visualisasi arsitektur jaringannya. Untuk input layernya ini ada X1 dan X2, hidden layernya ada H1, H2 dan H3, dan output layernya ini ada Y head. Nah, di setiap input layer, input dan ke hidden memiliki garis, dan setiap garis ini memiliki bobotnya. Nah, dan di hidden layer di sini setiap layernya ini ada bias 0,64, 0,01 dan 0,38. Nah, ini juga sama untuk dari hidden layer ke outputnya juga sama. Setiap garis memiliki bobot, dan di outputnya ini ada biasnya juga. Nah, ini bisa langsung lanjut aja. Nah, ini ada perhitungannya. Nah, saya gunakan data satu terlebih dahulu. Nah, langkah pertama itu mengambil data dan bobot saat ini. Tadi yang sudah diisi di awal ya. X1-nya itu 0,23, X2-nya 0,88 dan targetnya 0,16. Nah, karena saya masih data 1 ya. Jadi menggunakan target 0,16 terlebih dahulu. Nah, ini untuk bobot input ke hidden. Nah, H1W1-nya min 0,305, H1W2-nya 0,822, H2-nya H2W1-nya min 0,198, H2W2-nya min 0,332, H3-nya H3W1-nya 0,190, H3W2-nya min 0,840. Nah, di sini ada bias hidden-nya juga. Bias H1 0,635, bias H2 0,010, bias H3 min 0,383. Nah, ini ada bobot hidden ke output. Untuk bobot hidden satunya, hidden ke output satunya itu min 0,058, H2-nya 0,204, H3-nya min 0,508. Nah, ini ada bias outputnya juga. Bias outputnya itu min 0,355. Nah, pada langkah ini kita mengambil data input yang akan diproses dan melihat semua bobot serta bias yang ada saat ini. Nah, untuk langkah 2 itu menghitung net input hidden layer. Nah, untuk menghitung net input hidden layer itu dengan rumus ZH sama dengan sigma WIH kali XI tambah BH. Nah, di sini sigma WIH itu bobot dari input ke hidden dikali nilai inputnya ditambah bias hiddennya. Nah, langsung aja ke perhitungannya. Di sini ada neuron H1. Nah, untuk neuron H1 ini diambil dari bobot H1 terlebih dahulu ya.
Nah, ini min 0305 kali 0,23. Nah, bobot H1 H1W1 min 0,305 kali 0,23 tambah 0,822 H1W2 nya kali 0,88 nilai inputnya tambah 0,635. Ini bias hiddennya. Nah, ini hasilnya 1,28845. Lalu selanjutnya menghitung neuron H2 nya. Sini H2 nya min 0,198 kali 0,23 tambah min 0,332 kali 0,88 tambah 0,010. Nah, ini hasilnya min 0,32764. Lalu neuron H3 juga sama perhitungannya, dikalikan lalu dijumlah dengan bias. Nah, ini H3 0,190 kali 0,23 tambah min 0,840 kali 0,88 ditambah min 0,383. Nah, ini hasilnya min 1,07847. Lalu selanjutnya ini net input adalah jumlah weighted sum dari semua input ditambah bias. Nilai ini belum diaktifasi, jadi nilai yang ini harus diaktifasi terlebih dahulu nih. Nah, di langkah ketiga, hitung output hidden layer atau aktivasi. Nah, ini aktivasi hidden ya, sama dengan 1/1 tambah E pangkat min ZH. Jadi ini aktivasi hidden sama dengan 1/1 tambah E. E ini bukan variabel ya, tapi konstanta yang dimana nilainya itu kalau nggak salah 2,781. Jadi 1 tambah 2,781 pangkat ZH min ZH. ZH itu hasil dari ini nih, ZH1, ZH2, ZH3. Yang pertama dulu untuk neuron H1 ya, aktivasi H1 sama dengan 1/1 tambah 2,781 pangkat min 1,28845. Nah, ini untuk hasilnya. Dan untuk neuron H2 nya juga sama perhitungannya, hasilnya 0,41881. Dan neuron H3 nya juga sama, ini hasilnya 0,25380. Lalu ke langkah keempat, yaitu hitung net output dan prediksi. Nah, ini ya untuk rumus net output, ZO sama dengan sigma VH kali AH tambah BO. Nah, ini untuk sigma VH itu bobot hidden ke output. Nah, ini sigma VH bobot hidden ke output, terus dikali AH aktivasi hidden. Nah, yang ini lalu ditambah bias outputnya. Langsung aja ke perhitungan net outputnya. Nah, di sini ZO sama dengan min 0,00858. Ini bobotnya ya, bobot hidden ke outputnya kali 0,78388 aktivasi H1 ya. Nah, ini tambah 0,204 kali 0,41881 ditambah 0,508 kali 0,25380 tambah min 0355. Jadi ini H1 0,058, ini H2 0,204 nya, ini bobotnya, dan ini bias outputnya.
dan hasilnya itu min 0,44377. Lalu selanjutnya menghitung sigmoid. Nah, ini rumus sigmoid atau prediksi, menghitung prediksinya. Jadi untuk prediksi itu ini simbolnya y hat ya. Ada y tapi ada topinya kayak gini. Jadi disebutnya biasanya y hat. Sama dengan sigma ZO sama dengan 1/1 tambah pangkat min ZO. Nah, ini kenapa sigmanya sigma kecil, karena kalau sigma besar kan untuk penjumlahan ya. Nah, kalau sigma kecil ini untuk sigmoid dan untuk prediksi. Nah, ini untuk rumusnya. Langsung aja ke perhitungan prediksinya. Y hat sama dengan 1/1 tambah 2,781 pangkat min, karena kan ini min, terus ZO nya itu min, hasilnya ini min, jadi min 0,44377. Nah, ini untuk hasilnya 0,39084. Nah, output layer menerima nilai dari hidden layer dikalikan dengan bobotnya, dijumlahkan, ditambah bias, lalu diaktifasi dengan sigmoid untuk menghasilkan prediksi akhir. Nah, ini itu untuk aktivasi ya, menghasilkan prediksi akhir. Lalu selanjutnya menghitung error. Nah, rumus mean square error tuh E sama dengan 1/2 Y itu target. Nah, ini yaitu target 0,16 ya. Dan Y hat-nya kan ini ya, prediksi. Jadi target dikurangi prediksi pangkat 2. Nah, ini untuk perhitungannya 1/2 dikali 0,16, kan tadi targetnya 0,16 dikurangi 0,39084 pangkat 2. Nah, ini untuk hasilnya 0,02664. Nah, error menunjukkan seberapa jauh prediksi kita dari target sebenarnya. Semakin kecil error, semakin baik. Gitu. Nah, ini untuk langkah mundur. Nah, tadi yang kita hitung itu langkah majunya ya. Jadi sekarang menghitung langkah mundur yang diawali dengan menghitung delta output. Nah, untuk menghitung delta output, rumusnya itu delta O sama dengan target dikurangi prediksi kali 1 dikurangi prediksi. Nah, perhitungannya seperti ini. Targetnya 0,16, prediksinya 0,39084 dikali 0,39084 kali 1 kurangi 0,39084. Nah, ini hasilnya min 0,0546. Nah, delta output menunjukkan gradien error di output layer. Ini adalah turunan dari error terhadap net output dengan mempertimbangkan derivatif sigmoid. Nah, langkah selanjutnya itu langkah 7, menghitung delta hidden. Tadi kan delta output, lalu selanjutnya mundur kan, menghitung delta hiddennya. Nah, di sini untuk delta hidden sama dengan delta output kali VH dikali AH kali 1 kurangi AH. VH ini kan bobot hidden ya, dan delta outputnya kan ini dikali AH aktivasi hidden tadi yang udah dihitung di atas, dan dikali 1 kurangi aktivasi hidden. Mana saya tunjukkan terlebih dahulu untuk aktivasi hiddennya. Nah, ini aktivasi hiddennya kan ada 3 ya, H1, H2, dan H3. Nah, oke, lanjut delta H1. Nah, ini untuk ini kan H1 ada 3 ya, hidden kan ada 3, jadi kita hitung 3 kali.
tiga nilai. Jadi H1 sama dengan min 0,05496 dikali min 0,05834 dikali AH aktivasi hidden 1 ya, 0,78388 kali 1 kurangi 0,78388. Nah, ini untuk hasilnya 0,00054. Lalu ke neuron H2. Nah, ini delta H2 sama dengan min 0,05496 kali 0,20402. Nah, dikali 0,41881 dikali 1 kurangi 0,41881. Ini hasilnya min 0,00273. Nah, neuron H3 pun sama perhitungannya. Jadi delta O dikali bobot hidden ya, dikali aktivasi hidden tadi, dikali 1 dikurangi aktivasi hidden atau nilai output hiddennya ya. Nah, ini hasil dari neuron H3 nya 0,00529. Nah, langkah ke-8 menghitung delta bobot dan delta bias. Nah, untuk menghitung delta bobot ini makanya delta besar ya, kalau tadi kan delta kecil. Untuk menghitung bobot dan bias kita gunakan delta besar. Nah, learning rate ini dipakai di sini nih. Learning rate-nya kan tadi saya masukkan nilainya 0,2 ya. Lalu hidden ke output. Nah, ini delta VH sama dengan A kali delta O kali AH. Nah, ini delta bobot ya. Delta bobot H1 sama dengan delta bobot H1 sama dengan A itu kan 0,2 dikali delta O. Mana delta O tadi? Delta O nih 0,05496 ya, kali AH itu aktivasi hidden. Nah, kan ada 3 nih aktivasi hiddennya, dihitung 3 kali 0,78388. Nah, ini hasilnya. Lalu aktivasi ini apa, delta bobot H2 nya sama dengan sama hitungannya, tinggal dikalinya 0,41881 sama dengan min 0,00460. Nah, ini delta V H3 nya juga sama hitungannya, ini hasilnya 0,00279. Nah, lalu menghitung bias output. Nah, bias output delta bias output ya. Nah, delta bias output itu rumusnya sama dengan A dikali delta O. Jadi learning rate dikali delta O. Delta O tuh ini teman, min 0,05496. Nah, learning rate dikali delta O sama dengan min 0,01099. Nah, selanjutnya menghitung delta input ke hidden. Nah, ini jadi delta delta bobot input ke hidden. Tadi kan delta bobot hidden ke output ya. Ya, delta bobot hidden ke output. Nah, sekarang delta bobot input ke hidden sama dengan A kali delta H kali XI. Nah, XI kan nilai inputnya. Jadi ini 0,2 dikali 0,00054 kali 0,23. Nah, kan tadi nilai inputnya kan ada 2 ya, 0,23 sama 0,288. Ini X1 X2.
Lalu selanjutnya ini kan neuron H1, perhitungannya kurang lebih sama ya, 0,2 dikali 0,0054 dikali 0,23 sama dengan 0,00002. Nah, ini delta W2H1 sama dengan 0,2 kali 0,00054 kali 0,88 sama dengan 0,00010. Nah, neuron H2 nya pun sama, 0,2 dikali delta H dikali delta H. Delta H tuh hasil dari delta hidden nih, ada 3 nih, delta hidden 1, hidden 2, dan hidden 3 ya. Ini neuron H2 dan ini untuk neuron H3 nya. Ini selanjutnya menghitung delta bias hidden. Nah, sama dengan delta bias hidden sama dengan A kali delta H. Delta bias hidden 1 0,2 kali 0,00054 sama dengan 0,00011. Nah, ini delta B H2 sama dengan 0,2 kali min 0,00273 sama dengan min 0,00055. Nah, ini delta B H3 sama dengan 0,2 kali 0,00529 sama dengan 0,00106. Gradien menunjukkan seberapa besar dan ke arah mana bobot harus diubah. Learning rate mengontrol ukuran langkah perubahan. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu lanjut ke langkah 9, yaitu mengupdate bobot dan bias. Nah, ini rumus update-nya itu W baru sama dengan W lama ditambah delta W. Nah, ini bobot H1, H2, dan H3, hidden 1, hidden 2, hidden 3. Ini untuk hidden output ya. Nilai lama ditambah delta bobot yang baru nih, delta bobot. Nah, ini nih delta W1 ya. Ini kan hidden ke hidden ke output, ini bukan input ke hidden. Nah, ini hidden ke output, benar nggak ya? Yang ini 0,0862. Nah, ini nilai-nilai ini kan hidden bobot ya. Nah, masuk sini ke delta bobot yang baru. Nah, yang lama bobot yang lama ditambah bobot baru. Nah, ini nilai barunya min 0,06695. Nah, ini juga untuk H2 juga sama ditambah ya. Jadi hasilnya ini nilai barunya nih. Dan selanjutnya input ke hidden, dari input ke hidden. Nah, ini bobotnya kan ada W1 dan W2 ya. Bobotnya W1 H1 0,30456 ditambah 0,0002. Yang ini nih ditambah bobot yang ini nih, neuron H1, H2, H3. Nah, jadi seperti itu ditambah, dan ini hasilnya nilai barunya min 0,30454, 0,821179, min 0,19861, terus min 0,33225. Nah, terus 0,19012, min 0,83899. Lalu biasnya juga nilai lama ditambah nilai yang baru, delta bobot, delta bias.
min 0,35451 ditambah min 0,0109. Nih untuk delta bias ya. Nih 0,0011. Oh, ini untuk ini kan bias output ya. Ini untuk bias hidden ya. Untuk bias. Nah, ini untuk bias output 0, min 0,01099. Nah, ini bias output. Nah, ini bias H1, H2 dan H3 ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah dihitung gradiennya, bobot dan bias diperbarui dengan menambahkan nilai delta ke nilai lama. Ini adalah inti dari pembelajaran pada back propagation. Mungkin segitu aja yang dapat saya jelaskan mengenai materi back propagation ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.